Film dimulai ketika seorang gadis bernama Ophelia yang sedang melakukan perjalanan bersama ibunya Carmen membaca sebuah dongeng yang mengisahkan tentang seorang putri dari dunia bawah tanah yang bermimpi tentang dunia manusia. Sang putri kemudian kabur meninggalkan kerajaannya dan pergi menuju dunia manusia untuk melihat langit biru dan cahaya matahari. Namun setelah berhasil keluar dari bawah tanah, sang putri lupa akan siapa dirinya dan dari mana dia berasal. Sang putri kemudian mengalami sakit yang cukup parah sampai akhirnya meninggal dunia. Sang raja yang menunggu percaya bahwa suatu saat putrinya akan kembali walaupun di dalam tubuh lain dan tempat yang berbeda. Ophelia bersama ibunya akan pindah ke sebuah desa. Saat rombongan mobil yang membawa mereka harus berhenti karena Carmen yang sedang hamil tiba-tiba merasa mual, Ophelia yang sedang berjalan-jalan keluar menemukan sebuah artefak. Dia juga melihat seekor serangga yang kemudian disebut sebagai peri. He visto nada. Pero mira cómo... Ophelia dan Carmen akhirnya sampai di sebuah markas tentara dan bertemu dengan Kapten Vidal, suaminya yang baru sekaligus ayah tiri dari Ophelia. Di tempat itu, Ophelia kembali melihat serangga yang disebut sebagai peri tadi. Ophelia lalu berusaha menangkap serangga tersebut. Akan tetapi serangga itu menghindar dan kabur ke dalam hutan dan Ophelia terus mengejarnya. Sampai akhirnya Ophelia melihat sebuah tempat yang ternyata adalah labirin kuno. Ophelia hampir saja masuk lebih dalam ke labirin itu, hingga akhirnya Mercedes, pembantu keluarganya, menghampiri dan memberitahu Ophelia untuk tak memasuki labirin tersebut, karena itu akan membuat Ophelia tersesat. Mercedes kemudian pamit karena ayah Ophelia memanggilnya. Namun Ophelia memberitahu Mercedes bahwa Kapten Vidal bukanlah ayahnya. Ayah Ophelia adalah seorang penjahit yang sudah tewas dalam peperangan. Malam harinya Ophelia menemani ibunya yang sedang berbaring di kasur. Ophelia yang merasa takut karena suasana di rumah tersebut sedikit menyeramkan dan berbeda dengan rumah mereka di kota. Kemudian merasa sedikit terhibur karena Carmen mengatakan bahwa dirinya akan memberikan Ophelia sebuah hadiah. Lalu Ophelia diminta oleh Carmen untuk menceritakan salah satu dongengnya pada calon adiknya yang masih berada dalam kandungan. Ophelia lalu bercerita mengenai sebuah mawar ajaib yang mempunyai kekuatan untuk membuat seorang manusia hidup abadi. Existe una enorme montaña de piedra negra y áspera. En la cima de esa montaña todas las noches una rosa que otorgaba la inmortalidad. Sin embargo, nadie se atrevía a acercarse a ella, pues sus numerosas la rosa se marchitaba sin poder otorgar sus dones. Di sisi lain, Dr. Ferreiro diminta untuk menemui Kapten Vidal. Dia memberikan saran pada Kapten Vidal bahwa Kapten Vidal seharusnya tak membiarkan Carmen berpergian saat masa kehamilannya. Capitán, Karena itu akan berdampak buruk bagi Carmen. tan avanzado de embarazo. Tapi saran tersebut tak dipedulikan oleh Kapten Vidal yang berwatak angkuh dan keras kepala. Kapten Vidal lalu pergi keluar untuk menemui dua orang pria yang merupakan anak dan ayah yang ditemukan berada di hutan dengan gerak-gerik mencurigakan. Meski sudah mengaku bahwa mereka hanya sedang pergi berburu, Kapten Vidal yang tak ingin menerima penjelasan apapun dari kedua pria tersebut kemudian membunuh mereka tanpa ampun. Sementara itu, Ophelia yang sedang tertidur harus terbangun karena merasakan ada sesuatu. Dia lalu menemukan bahwa sesuatu yang berada di kamarnya tersebut adalah serangga yang beberapa kali dia temui. Ophelia lalu bertanya apakah serangga itu adalah seekor peri, dan kemudian memperlihatkan sebuah gambar dari peri dari salah satu buku dongengnya. Secara mengejutkan, serangga itu kemudian berubah wujud menjadi seorang peri. ¿Quieres que vaya contigo? Lalu dia mengajak Ophelia untuk pergi bersamanya. Ophelia kembali diajak memasuki labirin dan menemukan sebuah tangga menuju ruang bawah tanah. Di sana, Ophelia bertemu dengan makhluk berwujud aneh bernama Faun. Ophelia kemudian dibuat bingung karena Faun mengira bahwa dia adalah Putri Moana, putri raja dunia bawah tanah yang telah menghilang. Faun lalu memperlihatkan sebuah artefak yang merupakan portal terakhir yang ayah Ophelia buat untuknya agar dia bisa kembali ke dunia bawah tanah. Tapi sebelum hal itu terjadi, Ophelia diminta untuk melakukan 3 buah tugas sebelum bulan purnama.
untuk memastikan zat di dalam tubuh Ophelia masih utuh. Ophelia juga diberikan sebuah buku bernama Crossroad, yaitu buku yang hanya boleh dibaca saat Ophelia sedang sendirian. Buku itu juga akan menunjukkan masa depan Ophelia, serta tentang hal-hal apa saja yang harus dia lakukan. Namun saat dibuka, buku tersebut hanya berisi lembar-lembaran kosong. Lalu Faun beserta peri-peri kecilnya pun menghilang. Ophelia yang akan menghadiri pesta makan malam diberikan sebuah gaun dan sepatu oleh Carmen. Dia kemudian bergegas untuk pergi mandi. Saat berada di kamar mandi sendirian, Ophelia kemudian membuka buku Crossroad. Dan buku tersebut kemudian memperlihatkan sebuah tulisan dan gambar. Ophelia juga melihat tanda di bahu kirinya. Tanda yang diberitahu oleh Faun sebagai tanda seorang putri raja. Ophelia bercerita pada Mercedes tentang peri yang menghampirinya saat sedang tidur, dan juga pertemuannya dengan Faun. Mercedes selalu bercerita bahwa dulu saat masih kecil, ibunya pernah memberitahunya untuk berhati-hati dengan Faun. Kemudian sambil membawa buku Crossroad, Ophelia pergi ke hutan untuk menjalankan tugas pertamanya, di mana Ophelia harus menaruh 3 buah batu ajaib ke dalam mulut seekor katak yang tinggal di dalam sebuah pohon tua dan mengambil kunci yang berada di dalam perutnya. Hal itu harus dia lakukan untuk membuat pohon itu tumbuh kembali. Ophelia kemudian memasuki pohon tua tersebut dan bertemu dengan sang katak raksasa. Percobaan pertama Ophelia gagal karena sang katak melawan perkataannya. Sampai kemudian Ophelia mendapati sebuah ide untuk mengelabui sang katak dengan membuat sang katak berpikir bahwa batu yang dia bawa adalah serangga makanan sang katak. Katak tersebut kemudian memakan batu ajaib dan mengeluarkan isi perutnya. Dan Ophelia pun akhirnya berhasil mendapatkan kunci. Sementara itu, Mercedes yang khawatir akan keberadaan Ophelia yang tiba-tiba menghilang kemudian pergi mencari Ophelia ke dalam hutan. Dia menemukan Ophelia yang sudah dipenuhi lumpur dan segera membawanya kembali. Mercedes juga memberitahu Carmen bahwa dia telah berhasil menemukan Ophelia. Saat Ophelia sedang mandi, Carmen memarahinya karena hal yang Ophelia lakukan telah membuatnya panik dan ketakutan. Ophelia diminta untuk segera tidur dan melewatkan makan malam. Akan tetapi, Ophelia kemudian memilih untuk pergi bersama peri kembali ke labirin karena dirinya sudah berhasil mendapatkan kunci untuk tugas pertamanya. Ophelia lalu pergi menuju ruang bawah tanah labirin dan kembali bertemu dengan Faun. Faun menjelaskan bahwa ukiran yang berada di portal tersebut adalah dirinya dan juga Ophelia, tapi dia enggan memberitahu siapa bayi yang berada bersama mereka. Faun kemudian meminta Ophelia untuk menyimpan kuncinya dan memberikan sebuah kapur tulis. Dia mengatakan bahwa Ophelia masih harus melakukan 2 tugas lagi. Keesokan paginya, Ophelia kembali membuka buku Crossroad untuk mengetahui tugas keduanya. Tapi buku tersebut kemudian memperlihatkan gambar darah di mana-mana. Kemudian Ophelia melihat Carmen mengalami pendarahan yang cukup parah. Ophelia segera berlari dan memberitahu Kapten Vidal. Karena hal yang telah menimpa Carmen membuat Ophelia harus pindah tidur sendirian. Ophelia yang merasa sedih kemudian ditenangkan oleh Mercedes. Ophelia juga memberitahu Mercedes bahwa dia mengetahui Mercedes yang memberikan bantuan pada para pemberontak di hutan. Ophelia mengatakan bahwa dirinya tak akan berkata pada siapapun mengenai hal itu, karena Ophelia tak ingin hal yang buruk terjadi pada Mercedes. Malam harinya, Mercedes dan Dr. Ferreiro pergi ke markas para pemberontak untuk memberikan persediaan makanan yang mereka ambil dari markas pasukan Kapten Vidal. Alasan Mercedes membantu para pasukan pemberontak adalah karena adiknya Pedro berada di sana. Sementara itu, Ophelia yang sedang tertidur didatangi oleh Faun. Ophelia meminta maaf karena dirinya tak bisa menjalankan tugas keduanya, sebab ibunya sedang sakit. Faun lalu memberikan Ophelia sebuah akar mandrake yang harus dia letakkan di bawah kasur Carmen dan dicampuri susu, juga tetesan darah setiap paginya. Faun juga memberikan Ophelia hewan peliharaannya untuk memandu Ophelia menuju tempat berikutnya, di mana Faun mengatakan tempat tersebut amatlah berbahaya, dan Ophelia dilarang untuk memakan dan meminum apapun yang berada di sana. Ophelia kemudian membuka buku Crossroad, dan kali ini dia harus membuat sebuah pintu untuk sampai ke tempat yang akan dipandu oleh para peri. Dan Ophelia harus kembali sebelum jam pasirnya habis. Di sana, Ophelia bertemu dengan sosok makhluk yang digambarkan suka memakan anak kecil. Ophelia kemudian menemukan sebuah lubang kunci, lalu menggunakan kunci tersebut untuk membuka salah satu lubang kunci tersebut, dan Ophelia kemudian berhasil mendapatkan sebuah pedang.
Saat ingin pergi, Ophelia tergoda untuk memakan makanan yang ada di sana. Meskipun para peri sudah memperingatkannya, Ophelia tak menghiraukan mereka dan tetap memakan makanan yang ada di situ. Hal itu kemudian membuat sang makhluk terbangun dan mencoba menangkap Ophelia. Makhluk itu juga berhasil memakan kedua peri milik Faun. Ophelia yang panik karena pintu masuknya sudah menghilang, kemudian menggunakan kapurnya untuk membuat pintu lain, dan akhirnya berhasil meloloskan diri. Sementara itu, Dr. Ferrero yang sedang bersama dengan Pedro dan pasukannya menyarankan Pedro untuk menghentikan peperangan dan menyerang Vidal. Karena itu sama saja menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Dia meminta agar Pedro ikut bersama mereka menyeberangi perbatasan dan menjaga Mercedes. Mercedes yang juga harus pergi kemudian memberikan sebuah kunci persediaan di markas Vidal pada Pedro. Kembali pada Ophelia yang sedang menaruh akar mandrake di bawah kasur Carmen sesuai dengan perintah Faun. Tak lama kemudian, Ophelia mendengar percakapan antara Dr. Ferrero dan Kapten Vidal, di mana Kapten Vidal meminta Dr. Ferrero menyelamatkan anaknya daripada Carmen, sebab anak itu kelak akan menjadi penerusnya. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan oleh suara ledakan. Saat Kapten Vidal dan Dr. Ferrero keluar ruangan, Ophelia mendekati Carmen dan berbicara pada calon adiknya dan meminta sang adik untuk menjaga ibunya dan membuatnya bahagia. Ophelia berjanji bahwa suatu saat nanti dia akan membawa sang adik ke istananya dan menjadikannya sebagai pangeran di sana. Selanjutnya, Kapten Vidal bersama pasukannya mengecek asal dari suara ledakan yang ternyata berasal dari kereta yang membawa barang persediaan. Tapi sang masinis mengaku bahwa pasukan pemberontak tak mengambil apapun yang ada di sana. Kapten Vidal lalu melihat ledakan lain yang berasal dari markasnya dan menemukan para pasukan pemberontak telah mengambil persediaan obat-obatan juga makanan miliknya. Kapten Vidal lalu memerintahkan pasukannya menyerang ke arah atas bukit tempat para pasukan pemberontak berlarian. ¡Mi capitán! ¡Aquí hay uno vivo! Mercedes yang sedang berada di dapur kemudian dikejutkan oleh sebuah kabar mengenai satu pemberontak yang berhasil ditangkap hidup-hidup dan ditahan oleh Kapten Vidal, dan orang tersebut ternyata adalah Pedro. Di sisi lain, Ophelia kembali didatangi oleh Faun yang memarahinya setelah Ophelia gagal menjalankan tugasnya dengan baik karena telah memakan makanan yang berada di sana dan menyebabkan kematian kedua peri milik Faun. Faun mengatakan bahwa Ophelia sudah mengotori zatnya dan akan selamanya menjadi manusia. Ophelia juga sudah tak bisa lagi bertemu dengan Faun dan juga peri-perinya. Fue todo un accidente. ¡No podéis regresar! ¡Se desvanecerá en el... Dr. Ferrero yang dipanggil untuk mengobati Pedro diminta Pedro untuk segera membunuhnya, tapi dia malah memberikan Pedro sebuah antibiotik untuk menahan rasa sakitnya. Di saat yang bersamaan, Kapten Vidal juga menemukan kecurigaan terhadap obat yang dibawa oleh Dr. Ferrero. Karena merasa curiga, Kapten Vidal akhirnya meminta anak buahnya untuk memeriksa Dr. Ferrero. Kapten Vidal juga menemukan keanehan dari Ophelia yang berdiam di bawah kasur Carmen dan menemukan akar mandrake, lalu memberikannya pada Carmen. Carmen yang juga terkejut karena tindakan Ophelia, lalu membuang akar mandrake ke perapian yang kemudian membuat perutnya kembali sakit. Kapten Vidal yang sudah mengetahui pengkhianatan yang dilakukan oleh Dr. Ferrero kemudian menembak Dr. Ferrero hingga tewas. Setelah itu, Kapten Vidal menerima laporan bahwa Carmen akan segera melahirkan. Meskipun akhirnya bayi tersebut lahir dengan selamat, namun nyawa Carmen sudah tak tertolong lagi. Hal tersebut membuat Ophelia merasa sangat sedih dan merasa bersalah. Selanjutnya, Mercedes yang baru saja selesai menidurkan bayi Kapten Vidal, kemudian diajak berbincang oleh Kapten Vidal. Mercedes merasa bahwa Kapten Vidal sudah mulai curiga terhadapnya karena kedekatannya dengan Dr. Ferrero. Juga bertanya mengenai kunci gudang persediaan yang dia temukan saat pemberontakan, padahal kunci tersebut tak memiliki duplikat. Mercedes segera menemui dan memberitahu Ophelia bahwa dia sudah tak bisa lagi tinggal di tempat itu. Mercedes sempat menolak ketika Ophelia meminta ikut dengannya dan berjanji bahwa Mercedes akan kembali untuk Ophelia. Tapi karena terus memohon, akhirnya Mercedes membawa Ophelia pergi. Di tengah perjalanan, Mercedes dan Ophelia mendengar sesuatu yang ternyata adalah Kapten Vidal bersama pasukannya yang berhasil mengetahui rencana Mercedes untuk kabur.
Kapten Vidal kemudian mengurung Ophelia di dalam kamar. Pero estamos aquí. Sementara itu Mercedes ditahan oleh Kapten Vidal. Dia diinterogasi mengenai keberadaan para pasukan pemberontak lain yang masih bertahan di luar. Tapi dengan kecedikan Mercedes, dia berhasil membebaskan diri dan menusuk Kapten Vidal dengan pisau. Mercedes juga mengancam Kapten Vidal agar dia tak menyakiti Ophelia, dan kemudian Mercedes pun pergi. Mercedes yang mencoba melarikan diri diketahui oleh para pasukan Kapten Vidal yang kemudian mengejarnya sampai ke dalam hutan. Posisinya semakin terpojok. Namun secara tiba-tiba, beberapa tembakan misterius menghujani dan membunuh para pasukan Kapten Vidal. Dan ternyata itu adalah Pedro bersama pasukan pemberontak lainnya. Ophelia yang sedang merasa sedih kemudian kembali didatangi oleh peri dan juga Faun. Faun memberikan kesempatan terakhir untuk Ophelia dengan memintanya membawa adiknya ke portal terakhir. Traédmelo al laberinto. Lo necesitamos. Pero Faun kemudian memberikan kapur ajaib agar Ophelia bisa menerobos masuk ke dalam ruangan Kapten Vidal. Saat Ophelia menyelinap masuk, dia melihat Kapten Vidal yang sedang mengobati lukanya. Dia juga mendengar bahwa salah satu pasukan Kapten Vidal terluka setelah kembali dari pegunungan. Ophelia juga mencampurkan cairan racun ke dalam minuman Kapten Vidal. Kapten Vidal lalu menemukan anak buahnya dan mendapatkan informasi bahwa sebagian pasukannya telah tewas dan hanya tersisa kurang dari 20 orang yang berada di markas mereka. Sementara itu tindakan Ophelia yang ingin membawa pergi adiknya diketahui oleh Kapten Vidal yang kemudian mengejarnya hingga masuk ke dalam labirin. Mercedes yang menyadari hal tersebut kemudian pergi keluar untuk mencari Ophelia. ¡Rápido! Ophelia akhirnya bertemu dengan Faun. Dia sempat curiga karena Faun membawa pisau, dan Faun berdalih jika Ophelia ingin membuka gerbang tersebut, maka harus ada tetesan darah dari manusia yang tak berdosa, dan itu adalah tugas terakhirnya. Akan tetapi Ophelia menolak hal tersebut, walaupun itu berarti Ophelia harus kehilangan semua tahta dan juga keabadiannya. Kapten Vidal akhirnya berhasil menemukan Ophelia dan mengambil bayinya. Lalu kemudian dia menembak Ophelia hingga gadis itu tersungkur. Kapten Vidal lalu keluar dari labirin dan menyerahkan anaknya pada Mercedes. Karena dia menyadari bahwa pasukan pemberontak akan segera menghabisinya, Kapten Vidal pun menitipkan sebuah pesan pada Mercedes untuk disampaikan pada anaknya nanti. Tapi permintaannya ditolak oleh Mercedes dan Pedro kemudian langsung menembaknya. Mercedes segera masuk ke dalam labirin dan menemukan Ophelia yang sudah tewas di sana. Tetesan darah Ophelia lalu mengalir bersama air yang berada di sekitaran portal. Ophelia kemudian terbangun di sebuah tempat di mana dia bertemu dengan raja yang juga adalah ayahnya. Lalu ada juga Carmen, Faun dan juga para peri. Ayah Ophelia mengatakan bahwa Ophelia telah memilih pilihan yang bijak, di mana dia memilih untuk menumpahkan darahnya sendiri daripada orang yang tak bersalah. Ophelia kemudian bergabung bersama ayah dan ibunya di singgasana. Dan sang putri raja hilang pun akhirnya kembali. Sementara di dunia nyata, Mercedes sedang menangisi jasad Ophelia yang berada di hadapannya. Dan film pun selesai. Pan's Labyrinth memberikan sudut pandang yang berbeda tentang kondisi peperangan yang harus dialami oleh anak kecil. Kita harus bisa memahami perasaan Ophelia yang merasa sangat sedih dan kesepian di tengah-tengah peperangan. Hingga akhirnya dia menghibur diri dengan berimajinasi dan menghidupkan dongeng yang sering dia baca hingga terbawa ke dunia nyata. Yang menariknya lagi, Guillermo del Toro menghidupkan karakter-karakter dari dunia dongeng dengan visual yang sangat imajinatif dan artistik tanpa bantuan CGI yang berlebihan. Baiklah, mungkin itu aja dulu. Sampai jumpa di konten Alur cerita film menarik lainnya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe serta komentar apa aja yang ada di pikiran kalian tentang film ini. Akhir kata, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.